Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tanti Amalia, NIM 21020-2003, Prodi Akuntansi A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi pendidikan agama Islam mengenai sumber hukum Islam. Ada yang tahu gak teman-teman, apa perbedaan hukum dan sumber hukum Islam? Hukum adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya yang lain, sah, batal, rusuh, dan ajimah. Sedangkan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran adalah bacaan, sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala. Apa saja isi kandungan Al-Quran? Isi kandungan Al-Quran ada akidah, ibadah, dan syariat. Kedudukan Al-Quran, sumber hukum Islam yang paling utama yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan sesama. Sumber hukum Islam yang kedua ada hadis. Secara bahasa, hadis adalah baru, ucapan, dan cerita. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun takrir persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Kedudukan hadis. Para ulama berpendapat bahwa kedudukan hadis pada tingkat kedua setelah Al-Quran. Kemudian muncul pertanyaan, apa fungsi hadis? Nah, teman-teman, fungsi hadis sebagai mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran namun tidak bertentangan. Sumber hukum Islam yang ketiga ada ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari bahasa Arab, jahada yang artinya berusaha bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad mengarah pada tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir, ada fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan hukum sesuatu yang tidak ditentukan dalil hukumnya secara pasti dalam Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin hanya sekian ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.